Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Elmi, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kelas 3A, dan selamat pagi untuk teman-teman kelas 3A yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk valuta asing, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing pada bab 10. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Mavita Sawawijanti dan rekan saya Susi Kususianti, Sinta Firdawati. Baik, minta tolong untuk rekan saya menampilkan PowerPoint-nya. Baik, bisa langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, terima kasih. Laporan keuangan dan mata pelaporan. Nah, dalam kasus ini penjabaran dilakukan atas transaksi, sehingga tidak ada lagi permasalahan atas perbedaan mata uang dari sisi laporan keuangannya. Nah, mata uang pencatatan perusahaan sama dengan mata uang penyajiannya. Dalam kasus lain, terdapat permasalahan atas perbedaan mata uang dalam laporan keuangannya. Permasalahan tersebut dapat timbul jika perusahaan yang mencatat transaksi dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang pelaporannya, atau entitas induk yang memiliki mata uang pelaporan yang berbeda dengan mata uang pelaporan entitas anak yang akan dikonsolidasikan. Nah, dalam kasus seperti ini, permasalahan atas perbedaan mata uang terjadi pada laporan keuangan, bukan pada transaksinya. Next. Mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Menurut PSAK 10 revisi 2009, pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing, mata uang fungsional ini adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Nah, sedangkan pada mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. PSAK 10 revisi 2009 ini tidak mengatur mata uang penyajian suatu perusahaan. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional dapat terjadi dalam dua kondisi. Nah, yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing atau sebaliknya. Lalu yang kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang beroperasi di luar negeri yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan tersebut dalam mata uang fungsional, namun entitas induk atau investor atau pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau mata uang asingnya atau sebaliknya. Jadi, penjabaran mata uang ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda tergantung mata uang fungsional dan mata uang pelaporannya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, menurut PSAK 10 revisi 2009 terdapat dua metode dalam penjabaran laporan keuangan, yaitu metode translasi dan metode pengukuran kembali. Yang pertama, metode translasi atau translation digunakan jika penjabaran laporan keuangan ini dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya atau mata uang asingnya.
Nah, metode ini diterapkan dalam kondisi apa saja? Yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan tersebut dalam mata uang asing. Lalu kondisi kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan tersebut dalam mata uang fungsional. Namun, entitas induk atau investor atau pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau mata uang asingnya. Jadi oleh karena itu, laporan keuangan entitas anak atau asosiasi juga dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan metode translasi. Baik, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode pengukuran kembali atau remeasuran. Digunakan jika laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Nah, metode ini diterapkan dalam kondisi apa saja? Yang pertama, yaitu pada entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya. Lalu kondisi yang kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang beroperasi di luar negeri dan mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan tersebut dalam mata uang lokal tempat beroperasi, namun pada uang fungsionalnya ini sebenarnya sama dengan entitas induk atau investor atau pusatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode transaksi digunakan jika penjabaran dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing, sedangkan untuk metode pengukuran kembali digunakan jika penjabaran dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Nah, selanjutnya terdapat ikhtisar dari kedua metode tersebut dapat dilihat pada bagian 10.1, perbedaan metode transaksi dan pengukuran kembali. Nah, bisa kalian lihat dan pahami pada bagian 10.1. Pada bagian 10.1 ini dapat dilihat kondisi-kondisi kapan digunakan metode transaksi dan pengukuran kembali tersebut. Nah, transaksi ini diterapkan ketika penjabaran dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing, sedangkan pengukuran kembali ini sebaliknya. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Next, kita masuk ke metode translasi. Metode translasi digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Ini sepertinya sama kayak penjelasan tadi. Nah, sesuai dengan PSAK 15 revisi 2014, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, jika entitas induk ini atau investor menggunakan metode ekuitas atas investasinya, pada entitas anak atau entitas asosiasi dijabarkan dalam laporan keuangannya, maka penghasilan komprehensif lain tersebut juga diakui sebesar proporsi kepemilikan sebagai penghasil komprehensif lain oleh entitas induk atau investor. Nah, jika laporan keuangan yang dijabarkan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan entitas induk, maka penghasilan komprehensif lain ini diakui proporsional tersebut dieliminasi sehingga yang tersisa dalam laporan keuangan konsolidasian ini hanya penghasilan komprehensif lain atas hasil penjabaran. Next. Nah, untuk dapat memahami ketentuan pada tabel 10.1, nantinya akan ada tabel 10.1 dan 10.2 perlu untuk mengenal istilah yang digunakan pada tabel tersebut. Nah, yang pertama terdapat pos-pos moneter. Ini merupakan unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan, misalnya pada kas, piutang, dan utang. Lalu yang kedua, pos-pos moneter. Ini mungkin tipe ya pada buku halaman 363 yang benar pos-pos non-moneter. Ini merupakan unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas lain yang termasuk dalam pos-pos moneter. Misalnya seperti biaya dibayar di muka, persediaan, aset tetap, dan liabilitas tangguhan. Lalu yang ketiga, kurs penutup. Nah, kurs penutup ini adalah nilai tukar spot pada akhir periode pelaporannya. Lalu yang keempat, terdapat kurs akuisisi, yaitu nilai tukar spot pada tanggal akuisisi. Lalu yang kelima, saldo laba pra-akuisisi, yaitu saldo laba pada saat ekuitas diakuisisi oleh investor. Lalu yang terakhir, yaitu saldo laba pasca akuisisi, yaitu saldo laba pada periode setelah ekuitas diakuisisi oleh investor.
Bisa di next. Nah, ini merupakan tabel 10.1 kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali pada pos laporan posisi keuangan. Bisa kalian baca dan pahami pada tabel 10.1 ini. Berdasarkan tabel 10.1 ini, kurs yang digunakan untuk metode translasi berbeda-beda untuk pos laporan posisi keuangannya. Bisa di next. Nah, pada periode setelah akuisisi, hanya modal saham yang dijabarkan dengan kurs tanggal akuisisinya. Sedangkan saldo laba pasca akuisisi ini dihitung sebagai berikut. Saldo laba awal periode dihitung dengan kurs penutup periode sebelumnya. Jadi, plus laba bersih periode berjalan dikurangi dengan dividen periode berjalan menghasilkan saldo laba akhir periode. Lalu untuk kurs penutup periode sebelumnya, lalu untuk kurs rata-rata periode berjalan dapat dilihat pada slide dan kurs tanggal dividen diumumkan dapat dihitung dengan dikurangi dengan dividen periode berjalannya, lalu hasil perhitungannya saldo laba akhir periode. Lalu untuk tabel 10.2, kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali pos laba rugi dapat kalian baca dan pahami pada halaman 364. Nah, berdasarkan tabel 10.2, kurs yang digunakan untuk metode translasi ini juga berbeda-beda untuk pos-pos laporan laba rugi. Nah, di sini jadi pada metode translasi ini hanya ada 5 jenis kurs yang digunakan, yaitu kurs tanggal akuisisi ekuitas, kurs penutup periode sebelumnya, kurs penutup periode berjalan, kurs rata-rata periode berjalan, dan kurs tanggal dividen. Bisa di next. Kita masuk ke kertas kerja. Nah, dalam melakukan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, sebaiknya menggunakan kertas kerja. Nah, kertas kerja ini terdiri dari pos-pos neraca saldo yang terdiri dari pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Nah, informasi neraca saldo ini dipisah antara saldo normal debit dan kreditnya agar dapat dihitung selisih penjabaran yang dihasilkan. Kita langsung masuk saja ke contoh 10.1, yaitu transaksi laporan keuangan. PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Singapura pada tanggal 2 Januari 2015 senilai $60.000. Nah, mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah, sedangkan mata uang fungsional dan penyajian PT Anaknya yaitu dolar Singapura. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar $50.000 dan $20.000. Nah, pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya. Nilai wajar kepentingan non pengendali KNP-nya saat akuisisi adalah $15.000. PT Anak mengumumkan laba dan dividen pada 1 April 2015 untuk tahun 2015 masing-masing senilai $5.000 dan $3.000. Berikut kurs yang relevan untuk tahun 2015. Jadi rupiah per $1. Bisa dilihat tanggalnya terdapat 2 Januari 2015, 1 April 2015, 31 Desember 2015, dan rata-rata 2015. Untuk kursnya bisa kalian lihat pada halaman 365. Next. Pada contoh di atas, laporan keuangan PT Anak ini harus dijabarkan ke dalam mata uang laporan keuangan PT Induknya. Nah, penjabaran ini dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing yang digunakan PT Anak, sehingga harus menggunakan metode translasi. Nah, PT Induk harus menghitung nilai akuisisi dalam rupiah, karena pencatatan investasinya harus dilakukan pada mata uang fungsional dan pelaporan PT Induk. Berikut perhitungannya. Jadi, nilai akuisisi ditambah nilai wajar KNP dihasilkan $75.000 dengan kursnya 10.000. Dengan rupiahnya tinggal dikalikan 75.000 dikali 10.000 menghasilkan 750 juta rupiah. Lalu untuk nilai tercatat aset bersihnya diketahui $70.000 dengan kursnya 10.000 rupiah. Dengan rupiah totalnya $70.000 dikalikan dengan 10.000 kurs rupiahnya menghasilkan 700 juta rupiah. Untuk goodwill-nya dolar USD-nya yaitu $75.000 dikurangi dengan $70.000 dihasilkan $5.000
dolar. Lalu untuk rupiahnya sama, tinggal dikurangi goodwill-nya jadi 750 juta dikurangi dengan 700 juta menghasilkan 50 juta rupiah untuk goodwill-nya. Nah, atas akuisisi tersebut dihasilkan goodwill senilai 50 juta pada tanggal akuisisi. Seluruh pos dalam laporan posisi keuangan PT Anak dijabarkan dari dolar ke rupiah menggunakan kurs tanggal akuisisinya. Hal ini untuk menandakan apa? Bahwa kurs tanggal akuisisi tersebut adalah kurs historis, sehingga kurs yang relevan untuk pos-pos laporan posisi keuangan sebelum tanggal akuisisi menjadi tidak berlaku lagi. Nah, berikut proses penjabaran pada tanggal akuisisinya. Bisa kalian lihat pada tabel 10.3 halaman 366, transaksi pada tanggal akuisisi pada 2 Januari 2015. Bisa dilanjutkan. Nah, jika PT Induk ini menggunakan metode ekuitas, maka jurnal yang dicatat selama tahun 2015, yaitu pada tanggal 2 Januari 2015 ini, jurnalnya investasi pada kas sebesar 600 juta rupiah, yaitu pada mencatat investasi awal dengan dihitung dengan cara 60.000 dolar dikalikan dengan 10.000 kurs rupiahnya tadi. 60.000 dolarnya sudah diketahui pada soal. Lalu pada 1 April 2015 dicatat pada kas pada investasi sebesar 24.120.000 untuk mencatat penerimaan dividen dengan cara 80% persentase dividennya dikalikan dengan 3.000 dolar, nilai dolar dividennya dikalikan dengan kurs 10.050 rupiah, kurs pada tanggal 1 April 2015. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015 ini jurnalnya investasi pada bagian laba PT Anak sebesar 40.400.000 untuk mencatat pengakuan bagian laba atas PT Anak dengan dihitung cara 80% dikalikan dengan 5.000 dolar dikalikan dengan 10.100 rupiah. 10.100 rupiah ini didapat dari kurs pada tanggal 31. Ketika di akhir tahun, laporan keuangan PT Anak kembali ini dijabarkan dari dolar Amerika Serikat ke rupiah. Nah, penjabaran yang dilakukan kali ini sudah melibatkan hasil operasi dan dividen PT Anak. Berikut hasil penjabarannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mevita. Untuk tabel 10.4, transaksi pada 31 Desember 2015 bisa dilihat di halaman 367. Nah, ini ada selisih translasi, yaitu selisih tersebut diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di ekuitas pada laporan keuangan PT Anak dalam rupiah. Dengan demikian, maka PT Induk juga akan mengakui 80% atas selisih tersebut dengan jurnal. Next. Jurnalnya tanggal 31 Desember 2015, yaitu investasi pada PT Anak pada penghasilan komprehensif lain sebesar 8.360. Itu dari 80% dikali 10.450. Menurut PSAK 10 revisi 2009, setiap goodwill yang timbul pada akuisisi suatu kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat suatu aset dan liabilitas yang timbul pada kegiatan usaha luar negeri yang harus diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri sehingga mereka harus dinyatakan dalam mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri dan harus dijabarkan menggunakan kurs penutup. Penjabaran ini dapat menimbulkan selisih akibat perbedaan kurs penutup antar periode. Next. Ya, bisa dilihat di halaman 367, ini untuk kursnya. Ini terdapat selisih 750 untuk selisih penjabarannya. Untuk jurnalnya yaitu tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Anak pada penghasilan komprehensif lain sebesar 600.000.
itu dari 80% dikali 750 dari selisih ini. Selanjutnya, berdasarkan rangkaian jurnal dicatat, maka untuk mengetahui hasil pada bagian saldo investasi dan bagian saldo laba sesuai dibuat perhitungan jurnal eliminasi. Bisa dilihat di tabel 10.5 di halaman 368. Untuk jurnalnya yaitu saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 40 juta 400, bagian laba kepentingan pengendali sebesar 10 juta 100, dividen diumumkan sebesar 30 juta 150, investasi pada PT Anak sebesar 578 280 80, kepentingan pengendali sebesar 144 juta 70.000, itu ini untuk mengeliminasi investasi pada ekuitas pada jurnal yang sebelumnya tadi. Selanjutnya yaitu menghitung jurnal eliminasi goodwill. Ini 40 juta dari 616.280 dikurangi 578.280 itu dari PT Indo yang tabel 10.5 tadi. Untuk jurnalnya yaitu goodwill sebesar 50 juta, investasi pada PTN sebesar 40 juta, kepentingan pengendali sebesar 10 juta. Next. Selain itu, penghasilan komprehensi lain dalam laporan keuangan PT Anak dieliminasi dan dialokasikan antara PT Induk dan kepentingan pengendali dengan jurnal penghasilan komprehensif lain pada investasi pada PT Anak, kepentingan pengendali untuk penghasilan komprehensif lain sebesar 10.450, untuk investasi pada PT Anak sebesar 8.360, untuk kepentingan pengendalinya sebesar 2.090. Ini untuk menghasilkan komprehensif lain terkait translasi tadi. Untuk yang kedua, goodwill sebesar 750 pada investasi pada PT Anak sebesar 600, kepentingan mengendali sebesar 150. Ini untuk mengeliminasi investasi dan pengakuan goodwill terkait transaksi tadi. Next. Ini untuk kertas kerja konsolidasinya bisa kalian lihat di halaman 369. Next. Selanjutnya yaitu kertas kerja tahun berikutnya. Bisa kalian lihat di halaman 370. Yaitu saya bacakan, pada tahun 2016 PT Anak melaporkan laba sebesar $8.000 dengan mengumumkan dividen sebesar $5.000 pada tahun 1 Mei 2016. Selain itu, goodwill mengalami penurunan nilai sebesar $1.000. Berikut kurs yang relevan untuk tahun 2015 dan 2016. Untuk tabelnya bisa kalian lihat di dalam slide. Next. Hanya selama tahun 2016 PT Anak mencatat investasinya untuk tahun 1 Mei 2016 yaitu kas pada investasi pada PT Anak sebesar 40.280, itu untuk mencatat dividennya ya. Dari 80% dari soal tadi dikali $5.000 dikali 1070, hasilnya itu 40.280. Untuk selanjutnya 31 Desember 2016, investasi pada PT Anak sebesar 64.768. Pada bagian laba PT Anak sebesar 64.768. Ini untuk mencatat pengakuan bagian laba. Sama tadi seperti 80% dikali dengan $8.000 dikali 1.200. Ketika akhir tahun 2016, laporan keuangan PT Anak kembali dijabarkan dari dolar ke rupiah. Penjabaran kali ini melibatkan hasil operasi dan dividen PT Anak. Berikut hasil penjabarannya.
Ya, bisa dilihat di tabel 10.8 di halaman 371. Ini untuk tabelnya. Terdapat selisih transaksinya ada 14.040.000. Yaitu daripada laporan keuangan PT ANA yang telah dijabarkan dari dalam rupiah, nilai tersebut akan disajikan sebagai saldo akhir penghasilan komprehensif lain pada kelompok ekuitas. Jumlah yang diakui PT Indo adalah 80% atas kenaikan atau penurunan saldo penghasilan komprehensif lain tersebut dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk jurnalnya, tanggal 31 Desember 2016, investasi pada PT ANA pada penghasilan komprehensif lain sebesar 2.878 itu dari 80% seperti soal tadi dikali dengan 14.040.000 itu dari selisih translasinya tadi dikurangi 10.450 itu dari selisih yang sebelumnya menghasilkan 2.878. Next. Ya, pada tahun 2016, penjabaran diakui dengan cara yang sama menggunakan kurs yang relevan. Perbedaannya hanya terdapat pada penjabaran saldo laba 2016. Perhitungan di bawah ini bisa menggunakan laba bersih dan dividen tahun 2015. Bisa dilihat di halaman 372. Ya, ini untuk perhitungannya. Ini perhitungannya dari tabel 10.3. Pada tahun 2016, saldo goodwill kembali dijabarkan pada kurs penutup tahun 2016, sehingga mungkin akan timbul selisih penjabarannya. Untuk selanjutnya penurunan nilai atas goodwill atau perhitungan di samping menggunakan kurs rata-rata dikarenakan diakui sebagai laba rugi. Untuk selisih 170 diakui sebagai 80% oleh PT Indo, yaitu untuk jurnalnya 31 Desember 2016, investasi pada PT ANA sebesar 306.000, penghasilan komprehensif lain sebesar 136.000. Itu dari 80% yang sudah dijelaskan di soal tadi, dikali dengan 170, yaitu selisih dari penjabarannya. Saya lanjutkan untuk penjelasannya. Pada tanggal 31 Desember 2016, bagian laba atas PT ANA pada investasi pada PT ANA sebesar 8.096 itu dari 80% dikali 10.120, yaitu untuk mencatat pengakuan penurunan nilai goodwill. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di next. Untuk yang selanjutnya itu ada tabel 10.9 mengenai perhitungan jurnal eliminasi 2016. Untuk perhitungan jurnal eliminasi pastinya sudah paham semua ya. Soalnya pada bab sebelumnya sudah membahas mengenai jurnal eliminasi. Berdasarkan tabel 10.9 itu terdapat jurnal eliminasi, yaitu saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba 220.350, bagian laba atas PT ANA sebesar 64.768.000, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 16.192.000, dan di sisi kredit ada dividen diumumkan pasca sebesar 50.350.000, investasi pada PT ANA sebesar 600.768.000, dan kepentingan non-pengendali sebesar 150.192.000. Next. Nah, untuk tabel 10.10 itu ada perhitungan jurnal eliminasi yang goodwill. Untuk perhitungannya itu hampir sama dengan jurnal eliminasi. Untuk di goodwill sebesar 50.750.000 itu dari goodwill awal pada tahun 2016.
Untuk jurnalnya yang mengeliminasi investasi dan pengakuan goodwill berikut penurunan nilainya. Pada sisi debit, goodwill sebesar 40.630.000, beban operasi sebesar 10.120.000, dan di sisi kredit ada bagian laba atas PT Anak sebesar 8.096.000, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 2.024.000, investasi pada PT Anak sebesar 32.504.000, dan kepentingan non-pengendali sebesar 8.126.000. Selain itu, penghasilan komprehensif lain yang dalam laporan keuangan PT Anak dieliminasi dan dialokasikan antara PT Induk dan kepentingan non-pengendali dengan jurnal penghasilan komprehensif lain sebesar 14.040.000, pada investasi pada PT Anak sebesar 11.232.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 2.808.000. Untuk jurnal mengeliminasi investasi dan pengakuan goodwill terkait transaksi, yaitu jurnalnya goodwill sebesar 170.000 di sisi debit, pada investasi pada PT Anak sebesar 136.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 34.000. Next. Selisih penjabaran yang 170.000 tadi disesuaikan pada saldo goodwill untuk mencerminkan saldo dengan kurs penutup. Berdasarkan jurnal eliminasi yang ada tadi, selanjutnya dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian yang bisa dilihat pada halaman 374 tabel 10.11, yaitu kertas kerja konsolidasian 31 Desember 2016. Next. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penyajian dan pengungkapan. Untuk ilustrasinya itu ada pada halaman 375, yaitu ilustrasi 10.1 penyajian penghasilan komprehensif lain mengenai penjabaran laporan keuangan, dan ilustrasi 10.2 pengungkapan kebijakan akuntansi penjabaran mata uang asing pada halaman 376. Next. Untuk materi selanjutnya mengenai metode pengukuran kembali. Dengan perlakuan akuntansi, metode pengukuran kembali atau remeasurement digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Kurs yang digunakan untuk metode pengukuran kembali berbeda-beda untuk pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk aset dan liabilitas moneter menggunakan kurs penutup, sedangkan aset dan liabilitas non-moneter menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas non-moneter diperoleh sebelum akuisisi, maka menggunakan kurs akuisisi. Aset dan liabilitas non-moneter diukur pada nilai wajar, maka digunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Pada metode pengukuran kembali, jenis kurs yang digunakan lebih bervariasi, tergantung seberapa banyak kurs aktual pada tanggal perolehan di samping kurs tanggal akuisisi ekuitas, kurs penutup periode sebelumnya, kurs penutup periode berjalan, kurs rata-rata periode berjalan, dan kurs tanggal dividen. Next. Untuk kertas kerja, contoh 10.2 pengukuran kembali laporan keuangan dalam mata uang asing, yaitu PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Singapura pada tanggal 2 Januari 2015 senilai $60.000 Singapura. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah. Mata uang fungsional PT Anak adalah rupiah, namun mata uang penyajian PT Anak adalah dolar Singapura. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba.
masing-masing sebesar 50.000 dolar Singapura dan 20.000 dolar Singapura. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya. Nilai wajar kepentingan pengendali atau KNP saat akuisisi adalah 15.000 dolar Singapura. PT Anak mengumumkan laba dan dividen pada 1 April 2015 untuk tahun 2015 masing-masing senilai 5.000 dolar Singapura dan 3.000 dolar Singapura. Berikut kurs yang relevan antara rupiah dengan dolar Singapura. Untuk kursnya bisa dilihat pada halaman 377, yaitu pada tanggal 20 April 2014 sebesar 9.800, 20 Agustus 2014 sebesar 9.900, dan seterusnya dengan rata-rata pada tahun 2015 sebesar 10.100 rupiah. Pada contoh di atas, laporan keuangan PT Anak harus dijabarkan ke dalam mata uang laporan keuangan PT Induk. Penjabaran dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional PT Anak, sehingga metode penjabaran adalah pengukuran kembali. PT Induk harus menghitung nilai akuisisi dalam rupiah karena pencatatan investasi harus dilakukan pada mata uang fungsional dan pelaporan PT Induk. Berikut perhitungannya. Next. Untuk perhitungannya yaitu nilai akuisisi ditambah nilai wajar KNP dengan dolar Singapura sebesar 75.000 dengan kurs 10.000 dan menghasilkan rupiah sebesar 750 juta. Untuk dolar Singapura yang 75.000 itu diperoleh dari nilai akuisisi sebesar 60 juta dan nilai wajar KNP sebesar 15 juta. Nilai tercatat aset bersih sebesar 70 juta dolar Singapura diperoleh dari saham biasa sebesar 50.000 dan saldo laba sebesar 20.000 dan kursnya sebesar 10.000 dan kurs rupiahnya sebesar 700 juta rupiah. Untuk goodwill-nya itu 5.000 dolar Singapura dan rupiahnya sebesar 50 juta rupiah. Atas akuisisi tersebut dihasilkan goodwill senilai 50 juta rupiah. Pada tanggal akuisisi, seluruh pos dalam laporan posisi keuangan PT Anak dijabarkan dari dolar Singapura ke rupiah menggunakan kurs tanggal akuisisi. Hal itu menandakan bahwa kurs tanggal akuisisi tersebut adalah kurs historis sehingga kurs yang relevan untuk pos-pos laporan posisi keuangan sebelum tanggal akuisisi menjadi tidak berlaku lagi. Berikut proses penjabaran pada tanggal akuisisi. Bisa dilihat pada tabel 10.12 itu sebelumnya tabel 10.12 itu mengenai translasi pada tanggal akuisisi 2 Januari 2015. Dan untuk kurs aktual perolehan aset non-moneter yaitu bisa dilihat untuk persediaan pada tanggal 20 Desember 2015 sebesar 19.000 dolar Singapura dengan kurs 10.120. Tanah 20 April 2014 30.000 dolar Singapura dengan kurs 9.800. Mesin pada 20 Agustus 2014 sebesar 50.000 dolar Singapura dengan kurs 9.900. 1 Juli 2015, 20.000 dolar Singapura dengan kurs 10.060. Untuk totalnya ada 70.000 dolar Singapura untuk mesin. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, beberapa aset non-moneter diperoleh pada tahun 2014 yang seharusnya dijabarkan menggunakan kurs tanggal perolehnya tersebut. Namun karena akuisisi PT Induk terjadi tanggal 2 Januari 2015, maka semua kurs perolehan sebelum tanggal tersebut dapat diabaikan dan diganti dengan kurs tanggal akuisisi. Berikut penjabaran aset non-moneter PT Anak.
teman-teman lihat pada halaman 379 pada tabel 13. Selanjutnya, jika mesin tersebut terdiri dari 2 kali perolehan, maka juga dijabarkan 2 kali. Untuk perhitungan beban penyusutan dan akumulasi mesin mengikuti kurs atas perolehan mesin, sehingga juga dibagi menjadi 2. Untuk mesin 1 diperoleh sebelum tahun 2015, sehingga dijabarkan pada kurs akuisisi berikut beban dan akumulasi penyusutannya. Perhitungan beban pokok penjualan mengikuti kurs persediaan. Persediaan awal diasumsikan diperoleh sebelum tahun 2015 sehingga dijabarkan pada kurs akuisisi. Pembelian diasumsikan merata sepanjang tahun sehingga menggunakan kurs rata-rata. Untuk seluruh persediaan akhir diperoleh tanggal 20 September 2015. Ketika di akhir tahun, laporan keuangan PT Anak kembali dijabarkan dari dolar ke rupiah. Pada penjabaran ini sudah melibatkan hasil operasi dan dividen PT Anak. Berikut untuk hasil penjabarannya, teman-teman lihat pada halaman 380 pada tabel 10. Pada tabel 10.14 dapat dilihat bahwa penjabaran laporan keuangan menghasilkan selisih di bagian debit sebesar 10.600. Selisih tersebut akan diakui sebagai rugi di laporan laba rugi PT Anak dalam satuan rupiah. Lalu, jika PT Induk menggunakan metode ekuitas, maka jurnal yang dicatat sebelum tahun 2015 sebagai berikut. Tanggal 2 Januari 2015, investasi pada PT Anak pada kas sebesar 600 juta. Itu untuk mencatat investasi awal. Lalu pada tanggal 1 April 2015, kas pada investasi pada PT Anak sebesar 24.120.000 untuk mencatat penerimaan dividen. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Anak pada bagian laba atas PT Anak sebesar 34.148.000 untuk mencatat pengakuan bagian laba atas PT Anak. Untuk nominal 600.000 ini diperoleh dari 60.000 diketahui dari soal dikalikan dengan kurs sebesar 10.000. Lalu untuk 24.120 itu diperoleh dari 3.000 diketahui dari soal dikalikan dengan kurs sebesar 10.050 rupiah. Lalu untuk nominal 34.168 diperoleh dari persediaan dikalikan dengan pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan, dikurangi dengan beban penyusutan, dikurangi dengan beban operasi, dan dikurangi dengan rugi pengukuran kembali. Untuk nominalnya, 80% dikalikan dengan 252.500 dikurangi dengan 98.570 juta dikurangi dengan 50.120.000 dikurangi dengan 50.500 dikurangi dengan 1.000. Diperoleh hasil 34.190. Lalu berdasarkan serangkaian jurnal yang dicatat oleh PT Indo di atas, maka diperoleh saldo investasi pada PT Anak akhir tahun 2015 nilai 610 juta 48.000 dan bagian laba atas PT Anak senilai 34 juta 168.000. Angka tersebut dapat diisi dengan perhitungan eliminasi di dalam untuk nominal 610 juta 48.000 diperoleh dari 600 juta dari besarnya investasi ditambah dengan 34.168.000 dikurangi dengan 24 juta 120.000 oleh hasil 610 juta 48.000 untuk nominal 34 juta 168.000 diperoleh dari jurnal 10% pada pengakuan bagian laba atas pekerjaan. Untuk perhitungan jurnal eliminasinya bisa teman-teman lihat pada halaman 381 pada tabel 10.
Untuk jurnal eliminasi dan biasa senilai 500 juta, saldo laba 200 juta, bagian laba atas PPN 34 juta 108.000, bagian laba kepentingan non pengendali 8 juta 542.000, dividen diumumkan pasca sebesar 30 juta 150.000, investasi pada PT Anak 570 juta 48.000, kepentingan non pengendali 142 juta 512.000. Untuk mencatat untuk mengeliminasi investasi dan ekuitas pada lalu pada tabel 10.16 ini untuk perhitungan jurnal eliminasi atas goodwill. Jurnalnya yaitu goodwill senilai 50 juta pada investasi pada PT Anak senilai 40 juta dan kepentingan non pengendali senilai 10 juta untuk mengeliminasi investasi dan pengakuan atas goodwill. Lalu berikut untuk kertas kerja konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015. Teman-teman lihat pada halaman 383. Selanjutnya, pada tahun 2016, penjabaran dilakukan dengan cara yang sama menggunakan kurs yang relevan. Untuk tahun 2016, perbedaannya hanya pada penjabaran saldo laba 2016 yang dihitung sebagai berikut. Perhitungannya sama seperti halaman 300. Lalu untuk penyajian dan pengungkapannya, untuk pengungkapan yang diperlukan mencakup yang pertama kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, yang kedua jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba bersih, lalu ketiga ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, fakta tersebut harus dibedakan sama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang palsu yang berbeda. Lalu yang keempat, ketika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya di dalam suatu mata uang yang berbeda, baik dari mata uang fungsional maupun mata uang pelaporannya, entitas harus yang pertama mengidentifikasi secara jelas informasi sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dari informasi yang tunduk pada peserta. Lalu yang kedua, mengungkapkan mata uang di mana informasi tambahan tersebut disajikan. Dan yang terakhir, mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan. Lalu untuk isu-isu lain seputar penjabaran laporan keuangan. Yang pertama, perubahan mata uang fungsional. Mata uang fungsional dapat berubah jika terdapat perubahan pada transaksi, kejadian-kejadian maupun kondisi-kondisi yang mendasari hal tersebut. Salah satu faktornya adalah perubahan dalam bidang bisnis perusahaan yang setelah pendapatannya lebih banyak dipengaruhi oleh mata uang rupiah kemudian berubah menjadi mata uang dolar US. Perubahan mata uang fungsional dapat berdampak terhadap yang pertama pencatatan transaksi ataupun penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, pencatatan transaksi dalam mata uang asing. Yang ketiga, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Dan yang terakhir, terdapat metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Menurut PSAK Revisi 2009, mengatur pelakuan akuntansi jika terjadi perubahan dalam mata uang fungsional. Ketika terjadi perubahan dalam mata uang fungsional, perusahaan harus diterapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan terjadi. Dalam kata lain, suatu perusahaan menjabarkan semua pos-pos ke dalam mata uang fungsional yang harus menggunakan nilai tukar pada tanggal perubahan itu. Hasil dari jumlah yang dijabarkan untuk pos non-moneter dianggap sebagai biaya historis perusahaan. Selisih nilai tukar yang timbul dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri yang sudah diakui sebelumnya di dalam pendapatan komprehensif lain tidak dikelompokkan ulang dari sekuritas dalam laporan laba sampai merupakan kegiatan usaha tersebut. Untuk transaksi antar entitas, telah
dilakukan penjabaran prosedur konsolidasi yang dilakukan mengikuti prosedur konsolidasi normal seperti eliminasi saldo antar kelompok dan transaksi antar kelompok dari suatu entitas anak seperti yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Namun, suatu aset atau liabilitas moneter antar kelompok, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tidak dapat dieliminasi terhadap liabilitas atau aset antar kelompok tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan konsolidasi. Hal ini dikarenakan pos moneter menggambarkan suatu proses untuk mengonversi satu mata uang ke dalam mata uang lainnya dan mengakibatkan perbedaan risiko atas keuntungan atau kerugian melalui fluktuasi mata uang. Sehingga dalam laporan keuangan konsolidasian, selisih antara nilai tukar yang diakui dalam laba rutin atau pendapatan komprehensif lain. Terima kasih. Yang presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.